Bab 517, Memiliki Emily. Karena Jordan dan Emily adalah satu-satunya yang ada di dalam mobil, Emily adalah satu-satunya perempuan di sana. Jadi jelas Emily yang menjawab telepon. Sementara itu, di dalam mobil, Emily, Jordan juga terkejut. Dia tidak menyangka Emily menolak naga dengan begitu keras. Jordan bertanya, apakah kamu tidak ingin menemukan Ji Chang-wook? Melihatnya dengan bingung, Emily hanya bergumam, tidak, aku hanya ingin bersamamu sekarang. Dengan itu, Emily mencium Jordan. 1 jam kemudian, Jordan disebut naga. Pecahkan jendelanya. Dragon segera memecahkan kaca depan dan Jordan keluar dari mobil. Jordan dipenuhi keringat. Jendela-jendela di dalam mobil ditutup, dan kuncinya telah dilepas. Dia tidak bisa menyalakan AC dan dia terbakar. Tapi ada hal lain yang membakar hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi pria pertama Emily. Sebagai pramugari, Emily memiliki kepribadian yang ramah dan dia mengenal banyak teman lawan jenis. Jordan mengira dia sudah memiliki seorang pria. Sepertinya Victoria, sebagai kakak perempuannya, telah mengajarinya dengan baik. Mungkin Emily pernah menjalin hubungan sebelumnya, tapi dia tidak akan tidur dengan pria semuda itu. Tapi bagaimana Jordan akan menghadapi Victoria sekarang? Akhirnya aku mendapat kesempatan untuk menemukan keberadaan Victoria dan melihatnya, tapi aku akhirnya tidur dengan adiknya. Aku sudah tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang Lauren ke Victoria, dan sekarang. Jordan dipenuhi dengan kesedihan. Tentu saja, kesedihan itu sebagian besar disebabkan oleh rasa bersalah. Pria manapun akan sangat senang memiliki pramugari kelas atas seperti Emily. Jordan adalah pria normal. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki perasaan untuk Emily. Dragon memperhatikan emosi Jordan yang rumit dan berjalan ke depan. Tuan, Salvatore bertentangan dengan keinginan Anda dan mengunci Anda di dalam mobil. Saya tidak berpikir Anda bisa mempertahankan bawahan seperti itu. Tim bergegas untuk memohon Salvatore. Jordan, Salvatore melakukan itu untuk kebaikanmu sendiri. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Tuan Jordan, tolong maafkan dia. Sementara itu, Salvatore berlutut di tanah sambil tersenyum. Jordan, aku salah. Tolong hukum aku. Namun, saya tidak menyesali tindakan saya. Aku tidak bisa membiarkan Nona Emily memberikannya pertama kali kepada orang Korea Selatan itu. Jordan menendang Salvatore dan berteriak dengan marah, bahkan jika kamu ingin memaksaku dan Emily untuk bersama, setidaknya tinggalkan kuncinya. Tidak ada AC di dalam mobil. Apakah kamu ingin aku mati karena panas? Petik 2. Awalnya, tim khawatir Jordan akan menghukum Salvatore dengan keras. Namun, dia tersenyum ketika mendengar itu. Memang, Jordan tidak bermaksud untuk menghukum Salvatore dengan keras atau memecatnya. Salvatore adalah orang yang setia dan pekerja keras. Jordan juga tahu bahwa dia akan selalu mendukung Emily. Meskipun Salvatore menyukai Emily, Jordan telah memperingatkannya bahwa dia hanyalah seorang bawahan. Dia tidak diizinkan untuk memiliki pikiran yang tidak pantas tentang dia. Alhasil, Jordan bisa memahami tindakan Salvatore. Salvatore ditendang ke tanah, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Dia bangkit lagi dan berkata dengan senyum konyol, maaf, Tuan Jordan. Aku ceroboh. Lain kali ini terjadi, aku pasti akan menyalakan AC untukmu sebelum pergi. Bang! Jordan menendangnya lagi. Lain waktu. Kita akan segera bertemu Victoria. Aku bisa menyelamatkanmu tapi jika Victoria tidak, jangan datang memohon padaku. Dragon bertanya, Tuan, apakah Anda tahu keberadaan Mes Victoria dan Merjami? Jordan mengangguk. Aku bertanya pada Emily sebelumnya. Dia bilang Jami dan Victoria ada di Pulau Deatman. Tim tampak bingung. Tempat seperti apa Pulau Deatman itu? Kedengarannya cukup menakutkan. Ekspresi Salvatore juga berubah. Saya mendengar dari Pak Pablo bahwa tempat itu mirip dengan gurun tandus. Hal yang paling umum di sana adalah mayat. Namun, ekspresi naga tetap tidak berubah. Saya pernah ke sana sebelumnya. Guru, haruskah kita segera pergi? Atau, tunggu sedikit lebih lama? Saat Dragon berbicara, dia melirik buik GL8. Emily masih di dalam mobil. Salvatore buru-buru berkata, tidak perlu terburu-buru pergi ke Pulau Deatman. Biarkan Jordan dan Miss Emily melakukannya beberapa kali lagi. Kita bisa menunggu. Tunggu pantatku.
Jordan memutar matanya ke arah Salvatore. Saya memberi Emily lebih banyak obat. Dia jauh lebih baik sekarang. Ayo segera berangkat ke Pulau Deatman. Dragon, Salvatore, dan tim menjawab serempak, iya. Segera, Zephyr Tree lepas landas dalam mode siluman dan terbang menuju Samudra Atlantik. Jordan duduk di kursi mewah di pesawat dengan peta di tangannya. Dia saat ini menyusun strategi rencana pertempuran dengan naga. Tiba-tiba, suara lembut dan profesional terdengar. Tuan, apakah Anda ingin teh atau kopi? Jordan mendongak. Itu Emily. Apalagi dia mengenakan seragam pramugari. Harus dikatakan bahwa pesona Emily meningkat setidaknya 10 poin ketika dia dalam mode pramugari ini. Jordan memandangi kakinya yang ramping. Dia masih tidak percaya bahwa dia memilikinya lebih awal. Dia telah menjadi pramugari penerbangan selama 2 tahun terakhir dan melayani banyak tamu. Ribuan penumpang pria telah mendambakannya. Pada akhirnya, Jordan-lah yang membawanya. Emily, dari mana? Dari mana kamu mendapatkan seragam ini? Jordan sedikit malu melihatnya. Bahkan setelah insiden kecil mereka, Emily tetap sangat murah hati. Dia tidak menghindari Jordan tetapi mengambil peran sebagai pramugari untuk melayaninya. Emily tersenyum. Salvatore menyiapkannya untukku. Salvatore, start itu. Jordan tahu bahwa Salvatore memiliki motif tersembunyi ketika dia mengumpulkan seragam pramugari dari seluruh dunia. Melihat Jordan sedang menjauh, Emily berjalan mendekat dan memeluk lengannya. Dia berkata, Jordan, mari kita lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Saya tidak akan memberitahu saudara perempuan saya, jadi jangan khawatir. Petik 2. Naga, kamu tidak akan mengkhianati Jordan, kan? Naga mengangguk. Tentu saja. Salvatore dan tim juga berjalan mendekat. Kami pasti akan merahasiakan ini untuk Tuan Jordan. Jordan mengangguk. Mari kita merahasiakannya untuk saat ini. Saya akan menemukan kesempatan untuk memberitahu Victoria ketika kita kembali bersama di masa depan. Oh ya, Emilia, Anda pernah ke Pulau Deatman sebelumnya. Apakah Anda tahu lokasi persis Jamie dan Victoria? Juga, berapa banyak pria yang dimiliki Jamie di pulau itu? Emily menjawab, Jamie juga memiliki pesawat seperti milikmu. Dia memiliki sekitar 100-200 pria dan masing-masing dari mereka sangat tampan. Adapun lokasi tepatnya mereka, saya memiliki beberapa ide yang tidak jelas, tetapi saya tidak dapat mengatakan dengan pasti. Ketika saya berada di pulau itu, saya bahkan tidak bisa membedakan mana arah utara, selatan, timur atau barat. Jordan bertanya, di mana kalian tinggal di Pulau Deatman? Emily berkata, sebuah villa. Sebuah villa taman. Itu begitu indah. Ada pohon, bunga, kolam renang, dan kelinci kecil. Semua orang tercengang. Bukankah Pulau Deatman itu tandus? Bagaimana bisa ada villa dan kelinci kecil? Bab 518, Jamie apakah orang baik? Karena Emily sangat dekat dengan Jordan, dia tidak berniat untuk menghindarinya. Ini membuat Jordan merasa canggung karena dia akan mengingat adegan di dalam mobil dari waktu ke waktu. Seorang wanita muda seperti Emily, yang baru saja menjadi seorang wanita, sebenarnya lebih berpikiran terbuka daripada Jordan, yang telah menikah 2 kali. Emily berkata, Jordan, jangan membuatnya tampak seperti akan berperang dengan Jamie. Dia memperlakukan saya dan saudara perempuan saya dengan sangat baik. Dia orang yang baik. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Duduk dan mengobrol baik dengannya. Saya yakin semuanya pasti akan diselesaikan. Petik 2. Jordan menduga Emily pasti tahu sesuatu setelah sekian lama bersama Jamie. Dia bertanya, dia memperlakukan kalian dengan sangat baik. Tapi dia mengambil Victoria dariku tanpa sepatah kata pun. Ya, Jamie benar-benar memperlakukan kami dengan sangat baik. Dia menyelamatkan ayah saya, dan saya bersama ayah saya selama periode waktu itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menghabiskan waktu bersamanya lagi dalam hidup ini. Saya sangat berterima kasih kepada Jamie. Emily mengulangi. Jordan tercengang. Apa, Anda mengatakan bahwa ayah Anda, Norman, ada di pulau itu juga? Ya. Emily mengangguk penuh semangat. Tidak heran dia bisa memancing Victoria pergi tanpa perlawanan. Pada hari Victoria hilang, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Dengan keterampilan Victoria, bahkan jika dia bukan tandingan Jamie, dia akan memberikan perlawanan yang layak. Jordan tidak mengerti.
Kenapa dia tidak memberitahuku bahwa dia menyelamatkan Norman? Saya pasti akan mendukungnya. Victoria adalah pacar saya, jadi saya tidak akan memberitahu keluarga tentang hal ini. Juga, mengapa Victoria tidak menghubungiku? Jamie selalu menjadi pemberontak. Sekarang dia diam-diam membawa Norman keluar, dia telah melanggar aturan keluarga lagi. Meskipun Jordan patuh pada kakeknya, dia pasti akan egois jika menyangkut pacarnya. Dia tidak akan mengekspos Jamie. Emily menjawab, karena mereka ingin kamu menikahi putri tertua dari keluarga Howard. Jordan tercengang. Mereka ingin aku menikahi Lauren. Mengapa? Emily menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu alasan pastinya. Ketika kita sampai di pulau itu, kamu bisa bertanya pada saudaramu sendiri. Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Jamie. Dia telah mengatur agar Lauren bersamanya 4 tahun lalu, dan sekarang, dia bertekad untuk memutuskan Jordan dan Victoria, dan menikahinya sendiri. Kenapa dia harus menikahi Lauren? Saat menyebut Lauren, Jordan menemukan bahwa dia sedikit merindukannya, terutama ketika dia mengingat apa yang terjadi di taman hiburan di pinggiran kota Houston. Para pembunuh yang dikirim ke sana. Jika para pembunuh itu benar-benar anak buah saudaranya. Jordan merasa khawatir untuk Lauren. Permisi. Jordan berjalan ke kamar pribadi dan menelepon Lauren. Mungkin masih ada beberapa pesawat sipil saat ini yang tidak mengizinkan orang melakukan panggilan telepon selama penerbangan, tetapi konsep terbelakang seperti itu tidak ada di Zephyr 3. Halo sayang. Lauren segera mengangkat telepon itu. Suaranya masih menyenangkan seperti biasanya. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Jordan. Lauren menjawab, ya, saya sedang bermain dengan Clue dan baru saja kembali ke kamar saya. Apa kabar? Apa kamu sudah menemukan Victoria? Jordan berkata, aku sedang dalam perjalanan untuk menemukannya sekarang. Aku mungkin akan segera menemuinya. Ada jeda sebelum Lauren melanjutkan, saya berharap Anda sukses, Hubby. Jordan bertanya, sayang, apakah kamu terbiasa tinggal di kastil? Apakah sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi? Bagaimana Jesse memperlakukanmu? Lauren meyakinkan Jordan. Jesse memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia meminta saya untuk memilih 10 bisnisnya lagi dan memperkenalkan saya kepada banyak orang. Dia bercerita banyak tentang keluargamu. Hubby, kakakmu benar-benar baik. Aku belum pernah melihat kakak laki-laki yang begitu baik. Jordan berkata, itu bagus. Tetap di istana. Jika Anda ingin kembali, minta butler Frank untuk mengirim Anda kembali. Lauren setuju. Oke, tambah Jordan. Oh ya, apakah Hailey masih di kastil? Lauren menjawab, ya, dia masih pembantu di sini. Namun, dia telah mempekerjakan banyak guru bahasa asing dan belajar bahasa Inggris, Prancis, Korea, dan Italia setiap hari. Hubby, kurasa dia masih berfantasi menjadi istrimu. Jordan mendengus. Dia pasti sedang bermimpi. Biarkan dia. Aku harus pergi sekarang, hubungi aku jika ada apa-apa. Di Inggris. Tepat ketika Lauren menutup telepon, Hailey mengetuk pintu dan masuk. Nyonya, Yordania. Hailey berjalan dengan hormat. Lauren meliriknya dan bertanya, ada apa? Hailey melaporkan, ada tamu di kastil. Tuan Jesse ingin Anda turun dan menemui mereka. Oh baiklah. Beritahu Jesse bahwa saya akan turun setelah saya berubah, kata Lauren. Hailey tidak terburu-buru untuk pergi. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah Jordan menelepon baru-baru ini? Lauren tidak berusaha menyembunyikannya. Ya, dia baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia akan menemui Victoria. Hailey bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak khawatir? Bagaimana jika dia melihat Victoria dan bertemu dengannya dan tidak menginginkanmu lagi? Atau bagaimana jika Victoria memintanya untuk menceraikan Anda? Apakah kamu tidak khawatir? Lauren tersenyum. Saya hanya tahu bahwa jika Victoria ingin merebut Jordan dari saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menikahi Jordan. Saya selalu merasa bahwa Victoria berperan dalam membantu saya menikahi Jordan. Hailey terkejut. Apa? Dia membantumu? Saya pikir Anda salah. Victoria adalah rubah Slati. Dia adalah seorang CEO killer di Orlando. Dia menggoda banyak CEO dan membuat istri mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Apakah Anda tahu apa yang terbaik darinya? Menghancurkan keluarga orang lain. Bagaimana dia bisa ingin membantumu? Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya dengan putus asa.
Sepertinya Hailey tidak mengenal Victoria sama sekali. Jika Victoria benar-benar wanita seperti itu, mengapa Jordan menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukannya? Kamu bisa pergi, kata Lauren dengan suara dingin. Hailey mendengus dan berbalik untuk pergi. Lauren berganti pakaian yang lebih pantas dan pergi ke ruang tamu untuk menemui para tamu. Saat itu, Jesse sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya itu duduk di sofa, merokok cerutu. Dia terlihat sangat mengesankan. Di sampingnya ada seorang wanita muda berusia 30-an. Lauren mendekati mereka dan Jesse dengan cepat memperkenalkannya. Paman Hutton, ini istri baru Jordan. Lauren, Hutton James ini, dia telah menjadi teman baik keluarga Stelle selama beberapa dekade. Lauren berjalan dengan sopan dan menyapa, "Halo, Tuan James." Hutton tetap di kursinya. Dia tidak bangun. Dia melirik Lauren. "Panggil saja saya Paman Hutton. Jordan memiliki selera yang bagus. Kamu sangat cantik." Hutton terengah-engah di ruang tamu, dan postur duduknya sangat mendominasi. Sebagian besar tamu sebelumnya yang dilihat Lauren sangat hormat dan berhati-hati. Tidak ada yang berperilaku santai seperti Hutton. Sepertinya Hutton juga merupakan sosok penting di level yang sama dengan Stelles. Bab 519, Jesse ingin menyembuhkan Lauren. Lauren meluruskan posturnya dan tersenyum. "Terima kasih atas pujianmu, Paman Hutton." Hutton hanya melambaikan tangannya, yang memegang cerutu mahal. "Hei, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya mengatakan apapun yang ada di pikiran saya. Saya tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Saya memuji Anda karena cantik karena menurut saya Anda sangat cantik. Terlebih lagi, dengan si bajingan kecil Jamie, aku sudah tahu bahwa istri dari 3 bersaudara Stelle pasti akan sangat cantik." Lauren tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Hutton. Ketika Lauren berada di ibu kota, dia mengikuti keluarganya dan melihat banyak orang kelas atas. Tapi dia belum pernah bertemu seseorang seperti Hutton sebelumnya. Jesse tersenyum pada Lauren. "Paman memang seperti itu. Tidak perlu terlalu banyak membaca apa yang dia katakan." Hutton memandang Lauren dan melanjutkan, "Saya melihat bahwa Anda tidak terlihat terlalu baik. Anda tampaknya khawatir tentang sesuatu. Nak, untuk hidup di dunia ini, kamu perlu menikmati masa kini. Seperti yang mereka katakan, mudah datang mudah pergi. Mengapa Anda mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi?" Petik 2. Lauren sedikit terkejut. Hutton sepertinya bisa membaca pikiran. Sudah kurang dari 1 menit sejak mereka bertemu, tetapi dia sudah bisa melihat ada sesuatu yang ada di pikiran Lauren. Dan itu belum terjadi. Saat itu, Lauren memang mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah Jordan dan Victoria bersatu kembali. Tidak ada wanita yang tahu bahwa suaminya akan bertemu mantannya, akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hutton tertawa. "Apakah menurutmu aku sangat bagus dalam bidang psikologi? Bahwa aku bisa membaca pikiranmu? Saya tidak dianggap baik. Saya akan memperkenalkan Anda kepada psikiater top dunia, dan juga apoteker top dunia. Putriku, Helen." Baru saat itulah Lauren melihat wanita di samping Hutton. "Halo, saya Helena. Senang bertemu denganmu." Helen berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Lauren. Lauren membalas salamnya. "Halo, saya Lauren." Helen memiliki penampilan yang agak biasa tetapi memancarkan aura yang sangat elegan. Hutton memandang Lauren. "Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kamu memiliki penyakit yang sangat aneh. Anda hanya bisa disentuh oleh Jordan, dan Anda tidak bisa berhubungan seks dengan pria lain. Benarkah itu?" Lauren tidak menyangka tamu ini akan mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu pada pertemuan pertama mereka. Namun, dari cara dia dan Jesse berinteraksi, Hutton memang harus menjadi teman keluarga yang sangat dekat. Jadi Lauren menjawab dengan jujur, "Iya." Hutton tertawa terbahak-bahak. "Karena itulah aku mengatakan bahwa di antara kalian bertiga, Jordan adalah yang paling beruntung. Istrinya tidak punya pilihan selain setia padanya dan tidak akan pernah mengkhianatinya." "Hahaha, Lauren, semua pria ingin istrinya menderita penyakitmu." Di sampingnya, Putri Hutton berkata dengan serius, "Nih, Jordan, saya telah mempelajari semua jenis penyakit di dunia. Saya sangat tertarik dengan penyakit Anda. Jika memungkinkan, saya berharap dapat menyembuhkan Anda dari penyakit ini." "Obat." Lauren tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir untuk mengubah kondisinya saat ini. Hutton mengisap cerutunya dan berkata dengan senyum jahat, "Helen, kamu sangat tidak peka.
Bukankah baik untuk memiliki penyakit seperti itu? Jordan tidak perlu khawatir istrinya akan berselingkuh. Dia bisa tenang ketika dia tidak ada. Jika Anda menyembuhkan penyakitnya, Jordan mungkin menemukan Anda untuk membalas dendam. Helen berkata, "Nih, Jordan, saya telah mendengar tentang situasi Anda. Hipnoterapi adalah hal yang sangat berbahaya. Dokter itu tidak memiliki pengalaman tetapi memperlakukan Anda sebagai subjek tes. Dia hampir menyebabkan Anda kerusakan abadi. Untuk kesehatan mental dan fisik Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk menjalani pengobatan dan kembali menjadi wanita biasa." Tambah Jessie, "Itu benar, Lauren. Kamu sangat mencintai Jordan. Bahkan jika Anda tidak memiliki penyakit ini, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukan apapun dengan pria lain, kita semua tahu bahwa Anda tidak akan mengkhianatinya. Bagaimanapun, ini masih penyakit. Itu akan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik Anda." Lauren tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Hutton dan putrinya tampaknya datang khusus untuk penyakitnya. Setelah berpikir sejenak, Lauren berkata, "Miss Helen, terima kasih atas kebaikanmu. Penyakit saya sangat sulit diobati. Suami saya sudah mendarah daging di hati saya, dokter saya sudah mencoba sebelumnya tetapi gagal. Saya pikir Anda tidak perlu membuang waktu Anda." Petik 2. Hutton tersenyum. "Nak, kamu membandingkan dokter biasa-biasa saja itu dengan putriku. Ini adalah penghinaan baginya. Saya harus memberitahu Anda bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang profesional medis top di dunia ini." Petik 2. Helena juga tersenyum. "Nyonya Jordan, penyakitmu benar-benar bukan halangan bagiku." Lauren sedikit terkejut. Apakah mereka begitu percaya diri? Dr. Matt juga dianggap sebagai salah satu dokter top di dunia. Apakah dia benar-benar kalah dengan Helen? Sekali lagi, Lauren berpikir sejenak dan tetap menolaknya. "Saya minta maaf. Saya pikir saya dalam kondisi yang baik sekarang. Mungkin kamu pikir aku gila, tapi aku suka seperti ini. Saya hanya akan mencintai Jordan dalam hidup ini." Melihat betapa bertekadnya Lauren, Hutton tidak bergeming untuk membujuknya. Dia bangun. "Mengapa Charleston tidak pulang hari ini? Apakah dia pergi ke tempat ratu untuk minum teh lagi? Helen, ayo kembali lagi lain hari." Hutton jauh lebih muda dari Charleston, tapi dia masih memanggilnya dengan nama depannya. "Paman, aku akan mengantarmu pergi." Jessie dan Lauren mengirim mereka pergi bersama. Ketika mereka kembali ke kastil, Jessie segera menoleh ke Lauren. "Lauren, Helen adalah apoteker paling berbakat di dunia. Beberapa obat penyelamat hidup keluarga Stelle secara pribadi dibuat olehnya. Untuk dapat menerima perawatan darinya secara pribadi, saya khawatir bahkan tokoh-tokoh top di beberapa negara di dunia tidak memenuhi syarat. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Lauren bertanya, "Jessie, mengapa kamu ingin menyembuhkan penyakitku? Kau saudara Jordan. Mantan istri Jordan, Hailey, berselingkuh sebelumnya. Kamu tahu itu. Jika saya sembuh, apakah Anda tidak khawatir bahwa saya akan menipu dia dan menyakitinya?" Jessie dibuat terdiam oleh pertanyaannya. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab, "Lauren, kamu gadis yang baik. Tentu saja saya percaya bahwa Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana Anda bisa tahan untuk menyakiti Jordan? Lebih dari itu saya khawatir tentang kesehatan mental dan fisik Anda. Hipnoterapi bodoh macam apa yang digunakan dokter brengsek itu untuk membuatmu memperlakukan Jordan sebagai pria paling sempurna di dunia. Pria yang kamu cintai hanya akan sempurna selamanya dalam imajinasimu. Tapi pria sejati akan menjadi tua suatu hari dan memburuk. Bagaimana jika Jordan menjadi kurang menonjol suatu hari nanti?" Lauren menyela. "Saya percaya Jordan akan luar biasa selamanya. Dia akan menjadi pria paling sempurna di hatiku selama sisa hidupnya." Bab 520, Pulau Orang Mati. Bahkan Lauren tidak menyadari bahwa dia mungkin benar-benar sakit. Dia biasanya sangat menghormati Jessie karena dia memperlakukannya dengan sangat baik. Lauren tidak akan berani berbicara kembali padanya. Namun, jika suami Lauren terlibat, tidak peduli siapa itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menghina Jordannya. Melihat ini, Jessie tersenyum. "Lauren, tidak heran kamu tidak ingin menyembuhkan penyakitmu. Kurasa itu karena Victoria." Lauren tercengang. Dia tidak menyangka Jessie tiba-tiba menyebut Victoria. Apa hubungannya dengan Victoria? Jessie berkata, "Saya menerima kabar bahwa Jordan telah menemukan keberadaan Victoria. Saya percaya mereka akan segera bertemu."
Dengan hubungan masa lalu mereka, mereka pasti akan bersama lagi. Saat itu, Jordan akan membuat pilihan antara kamu dan Victoria. Kamu sakit. Anda tidak dapat berhubungan seks dengan pria lain dalam hidup ini, jadi Jordan akan mencampakkan Victoria atau menerima Anda berdua. Apapun yang terjadi, Jordan tidak akan pernah meninggalkanmu. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang wanita keluarga Howard. Kamu benar-benar pintar dan banyak akal. Jesse mencoba menghasut Lauren. Seperti yang diharapkan, Lauren jatuh cinta pada dorongannya. Dia segera menjelaskan, saya tidak pernah memikirkan itu. Saya ingin bersaing secara adil dengan Victoria. Saya bisa menerima siapapun yang dipilih Jordan. Jesse tersenyum. Bersaing secara adil. Bagaimana bisa adil ketika Anda memiliki penyakit ini? Anda tahu bahwa Jordan berhati lembut dan dia tidak akan meninggalkan Anda jika dia tahu bahwa Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik tanpa dia. Lauren, tindakanmu terlalu tercela. Lauren tergagap. Dia mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Betul sekali. Lauren menderita penyakit ini. Dengan karakter jujur Jordan yang baik, dia tidak akan pernah meninggalkannya dengan cara ini. Bahkan jika Jordan ingin memilih Victoria, dia tidak akan berpisah dengannya karena dia akan mengasihani Lauren atas penyakitnya. Namun, begitu Lauren sembuh dari penyakit ini, dia bisa tergoda oleh dunia luar seperti wanita biasa. Selamat, kakak ipar. Anda sekarang dengan kuat duduk di atas tahta. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi antara Jordan dan Victoria, Anda akan selalu menjadi menantu keluarga Stelle. Dengan itu, Jesse mencibir dan berjalan pergi. Kata-kata Jesse membuat Lauren merasa sangat kesal. Dia berasal dari ibu kota dan memiliki harga dirinya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikasihani oleh orang lain. Baiklah, aku setuju dengan perawatannya. Dia tiba-tiba meledak. Jesse tersenyum. Lauren, kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Setelah Anda sembuh, Jordan tidak akan menjadi satu-satunya pria di dunia yang dapat menarik Anda dan membuat Anda jatuh cinta padanya. Jangan menuduh saya memaksa Anda untuk mengobati penyakit Anda ketika Jordan kembali. Sebagai kakak laki-lakinya, saya akan dianggap bersalah atas kejahatan keji. Baru saat itulah Lauren menyadari betapa tercelanya Jesse. Dia jelas orang yang terus menghasutnya untuk mengobati penyakitnya, tetapi setelah dia setuju untuk melakukannya, dia segera berbalik untuk mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Lauren berkata dengan keras kepala, aku sudah memikirkannya matang-matang. Saya ingin bersaing secara adil dengan Victoria. Aku tidak bisa membiarkan Jordan memilihku hanya karena dia kasihan padaku. Jesse, tolong undang Paman Hutton dan putrinya kembali. Senyum sinis tersungging di bibir Jesse. Di Samudra Atlantik, di sepanjang jalur penerbangan utama Eropa ke Kanada. Zephyr 3 milik Jordan terbang diam-diam menuju Pulau Deatman. Dragon berkata, Tuan, kita akan mencapai Pulau Deatman dalam 3 menit. Jordan mengangguk. Mereka akhirnya di sini. Dia akhirnya bisa bertemu Jamie dan menanyakan yang sebenarnya. Akhirnya, dia bisa melihat Victoria. Bos, ada banyak kapal yang tenggelam di laut. Dan ada tanda-tanda kehidupan. Tim melaporkan. Zephyr 3 memiliki teknologi paling canggih. Itu bisa mendeteksi semua makhluk hidup di dekatnya. Jordan berkata, ini adalah kuburan Samudra Atlantik. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kapal yang tak terhitung jumlahnya telah tenggelam di sini. Namun, sebagian besar sudah tenggelam ke dasar laut. Zephyr 3 seharusnya tidak bisa mendeteksi mereka. Jadi, kapal-kapal yang tenggelam ini pasti yang terbaru. Mata naga berbinar saat dia melihat pulau itu. Tuan, sepertinya seseorang datang untuk mencari Tuan Jamie sebelum kita. Zephyr 3 mendarat di Pulau Deatman. Dilihat dari banyaknya pesawat dan mayat di sini, itu berarti pertempuran baru saja terjadi di sini. Tim gemetar ketakutan. Jordan, bisakah aku tidak turun? Ada begitu banyak orang mati, aku takut. Tim berbeda dari Salvatore. Salvatore awalnya adalah seorang gangster yang mengandalkan pertempuran untuk bertahan hidup. Di sisi lain, tim awalnya adalah pengemudi Victoria. Dia cukup pintar, tetapi kekuatan tempurnya sangat lemah. Jordan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk mengikutiku. Tetap di sini dan jaga pesawatnya. Tim buru-buru berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Jordan. Jordan menginstruksikan, kalian semua, ikuti aku. Tinggalkan 10 orang untuk menjaga pesawat. Ya. Naga,
Salvatore, dan 200 anak buah naga semuanya turun. Begitu Jordan melangkah ke pantai Pulau Deatman dan menghirup udara, dia tidak bisa menahan untuk menutupi hidungnya. Udara di sini berbau sangat aneh dan tidak menyenangkan. Selain itu, ada banyak mayat di tanah, dan bau darah sangat kuat. Itu pasti Phoenix. Naga memandangi mayat-mayat di tanah. Salvatore juga sedikit takut. Phoenix benar-benar kejam. Tuan Jordan, saya ingin tahu apakah dia akan begitu kejam kepada kita. Petik 2. Tegas Jordan. Apakah dia berani? Jika Phoenix berani menyinggung Jordan, yang statusnya lebih tinggi darinya, mungkin tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Jordan menambahkan, meskipun dia tidak akan berani melakukan apapun padaku, dia pasti akan membunuh kalian. Salvatore, hati-hati. Salvatore mengangguk dengan penuh semangat. Emily, di mana vilanya? Tanya Jordan. Emily menunjuk ke area yang tinggi. Di gunung itu. Semua orang mendekat dengan hati-hati. 10 menit kemudian, mereka tiba di tempat tetapi tidak menemukan apa-apa. Villa apa? Semuanya sepi. Bahkan tidak ada burung. Nona Emily, apakah Anda salah ingat? Salvatore melihat sekeliling. Emily menggaruk kepalanya. Itu tidak benar. Terakhir kali saya datang, villanya ada di sini. Saya tidak berbohong. Dragon berkata, itu mungkin villa bergerak. Jika demikian, mereka akan memindahkan villa ke tempat lain. Itu tidak mengejutkan. Mari kita lanjutkan pencarian kita. Tunggu. Jordan tiba-tiba menghentikan mereka. Apa masalahnya? Jordan mengerutkan kening. Kami tidak melihat anak buah saudara laki-laki saya di sepanjang jalan. Ada yang tidak beres. Sial, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Hubungi tim segera. Jordan berbalik saat dia berbicara. Salvatore menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Jordan, tim tidak menjawab. Apakah sesuatu terjadi? Jordan berkata, Jamie ingin merebut Zephyr Triku. Semuanya, kita harus segera kembali. Bab 517, memiliki Emily. Karena Jordan dan Emily adalah satu-satunya yang ada di